Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas di balik cerita biomimikri. Apa yang rekan-rekan ketahui tentang biomimikri itu loh gaya, ilmu mengikuti gaya alam untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau teman-teman suka lihat film kungfu zaman dulu, pasti melihat ada jurus yang terinspirasi dari hewan ya, kayak jurus belalang, jurus ular, jurus macan. Intinya manusia yang terinspirasi dari perilaku hewan. Nah, manusia belajar dari hewan rupanya tidak hanya untuk tujuan seni bela diri aja ya, tapi lebih luas, seperti menciptakan teknologi. Istilah ini dikenal dengan nama biomimikri. Biomimikri itu sendiri didefinisikan oleh Janine Benyus adalah ilmu yang mempelajari model-model alam dan kemudian meniru atau mengambil inspirasi dari desain dan proses ini untuk menyelesaikan masalah manusia. Aku sendiri kadang bertanya-tanya loh, kalau pas lihat produk yang unik ya tapi menarik, ini manusia penciptanya kok cerdas banget sih, bisa nemu barang desainnya itu kayak gini. Ternyata setelah ditelusuri, inspirasinya itu ternyata dari hewan. Tambah kagum aku. Nah, apa aja sih produk-produk unik itu? Yuk kita bahas di True Story di produk buatan manusia yang terinspirasi dari hewan. Yang pertama Velcro ya. Velcro pasti teman-teman sudah pada tahu lah ya, yang fungsinya itu untuk merekatkan kain dengan kain. Nah, Velcro ini ditemukan pada tahun 1941 oleh seorang insinyur dari Swiss yang bernama Jos de Mestral. Ceritanya saat itu dia baru pulang berburu bersama anjingnya ya di Gunung Alpen. Nah, secara tidak sengaja ia melihat banyak biji dari buah burdock yang menempel pada pakaiannya dan juga pada bulu anjingnya. Nah, karena ia merasa penasaran, ia pun kemudian melakukan penelitian menggunakan mikroskop dan mendapati beratus-ratus kaitan pada biji ini yang bisa membuatnya tersangkut atau menyatu atau menempel. Nah, dari penemuannya itu muncullah ide dari de Mestral untuk mengembangkan alat supaya bisa menyatukan dua benda. Karena pada saat itu kalau ingin menyatukan dua kain itu kan mesti dijahit ya. Kalau sudah dijahit ya kan susah untuk dilepasnya. Padahal ada momen kan dimana kita itu ingin memisahkan dan menyatukan kain pada saat yang bersamaan. 10 tahun lamanya ia melakukan eksperimen hingga pada akhirnya pada tahun 1955 terciptalah produk perekat yang bernama Velcro yang dia memperoleh hak paten atas ciptaannya itu. Seiring dengan berjalannya waktu, Velcro makin populer, apalagi setelah NASA menggunakannya di baju astronot. Militer Amerika Serikat juga memanfaatkan Velcro pada baju militernya. Bahkan mereka mengembangkan jenis Velcro yang tidak menimbulkan suara berisik saat dibuka. Ya karena memang menjengkelkan ya, kalau pas buka ini ada suaranya. Apalagi kalau Velcro-nya di dompet tuh. Aku pernah punya dompet ya yang ada Velcro-nya ini. Kalau buka itu suaranya berisik. Malu kan? Ya apalagi dompetku kan isinya kosong. Tambah malu kan? Ada teman-teman di sini yang menggunakan Velcro? Silakan komen ya. Yang kedua, kereta peluru. Kereta peluru adalah contoh klasik biomimikri dalam kehidupan nyata ya. Di Jepang itu sudah ada kereta cepat, tapi masalahnya kereta cepat itu ketika melewati terowongan bakal membuat perubahan tekanan dan suaranya itu keras sekali, kayak boom gitu. Orang-orang di sekitar terowongan jadi nggak nyaman kan? Nah, masalah itu terjadi karena udara ikut masuk saat kereta api memasuki terowongan, lalu seperti didorong, udara itu keluar terowongan dan boom, keras sekali suaranya. Nah, kemudian pada tahun 1994, Eiji Nakatsu, seorang ilmuwan Jepang, menemukan solusi untuk ledakan sonik yang dihasilkan oleh kereta cepat itu. Nah, solusinya itu inspirasinya karena hobi mengamati burung. Jadi dia mengamati itu bahwa burung kingfisher saat mencari mangsa, yaitu mencelupkan paruhnya ke dalam air dengan kecepatan tinggi, tetapi tanpa membuat percikan air yang besar. Nah, atas dasar pengamatan itu, Eiji Nakatsu merancang struktur sempit kereta yang menyerupai bentuk paruh kingfisher. Kemudian dengan mengganti desain kepala kereta, masalah pun jadi langsung teratasi. Luar biasa ya, gara-gara burung masalah kereta api jadi punya solusinya, mendapatkan solusinya. nggak terjadi ledakan sonik lagi. Yang ketiga, jarum.
Nyamuk itu adalah hewan yang ajaib ya. Ia bisa menghisap darah kita tanpa meninggalkan rasa sakit, tanpa meninggalkan bekas juga. Mulut nyamuk betina itu proboscis ya, yang artinya lurus tapi dalamnya berlubang seperti tabung yang merupakan jarum mikrobiologis. Proboscis meskipun tampak sederhana, sebenarnya merupakan struktur kolektif yang rumit. Nah, lalu kalau ada pertanyaan gini nih, Bang, kenapa katanya kalau digigit nyamuk itu kan nggak sakit, tapi kok aku masih merasakan sakit ya? Nah, jawabannya itu sebenarnya sakitnya bukan karena gigitannya, tapi karena reaksi alergi terhadap air liur atau saliva yang dikeluarkan oleh nyamuk untuk mencegah penggumpalan darah. Jadi sebelum nyamuk menusukkan jarumnya, ia sebenarnya itu mengoleskan saliva biar darah kita itu encer, biar mudah dihisap. Jadi bukan karena penetrasi jarum nyamuk ke kulit kita. Makanya ada kan, orang digigit nyamuk ada yang ngerasa, tapi ada juga yang nggak ngerasa. Padahal sebenarnya ya sama-sama digigitnya. Ya, yang ngerasa gatal itu ya karena alergi sama salivanya si nyamuk itu. Istriku sendiri aja ya, padahal jelas-jelas aku ngelihat kalau dia tuh sering juga digigiti nyamuk. Tapi dia bilangnya ya nggak pernah digigit karena nggak ngerasa. Tapi intinya gara-gara terinspirasi oleh jarumnya nyamuk ini, kita kemudian membuat produk yang serupa untuk jarum suntik kita. Kalau teman-teman sendiri nih, kalau digigit nyamuk, tipe yang kerasa atau yang nggak kerasa? Silahkan komen ya. Yang keempat, staples bedah. Nah, kalau tadi kan udah jarum suntik ya. Sekarang ada lagi penemuan masih seputar dunia medis yang terinspirasi dari hewan, yaitu staples medis. Produk ini terinspirasi dari duri landak ya. Nah, landak itu merupakan hewan mamalia yang hidup di darat, dan cara mempertahankan diri hewan ini itu sangat unik ya. Landak itu memiliki bulu yang berbentuk duri di sekeliling tubuhnya, dan saat ia merasa terancam, landak itu akan menusukkan duri itu ke tubuh musuhnya. Jadinya bulu itu akan terlepas dari tubuhnya dan kemudian tertempel di tubuh musuhnya. Dan nggak peduli musuhnya itu siapa ya, kalau ketemu landak ya pasti bakalan repot. Nah, staples medis ini juga bekerja dengan prinsip yang sama kayak bulunya landak itu. Jadi duri landak itu akan terus tertahan menancap karena ia memiliki banyak cabang seperti sisik yang berlawanan arah. Nah, stapler medis ini dibuatnya dari baja anti karat ya, dan pada jarumnya yaitu memiliki serat yang berlawanan arah, sehingga ketika ditanam ya dia akan terus tetap bisa tertempel, tidak mudah lepas kayak duri landak. Staples medis ini adalah pengembangan dari staples medis sebelumnya ya, yang rentan infeksi dan menimbulkan bekas lebih besar ketika luka itu sudah sembuh. Nah, pertanyaannya lalu gini ya, kalau sudah sembuh nih, itu terus gimana? Nah, ini tuh udah dirancang ya sedemikian rupa, jadi nanti pas lukanya mengering, dicabutnya ya gampang. Keren ya produk yang terinspirasi dari duri landak ini. Yang kelima, mata kucing. Marka jalan adalah salah satu penemuan paling penting dalam hal penunjang keselamatan saat berkendara di malam hari. Benda itu sangat sederhana, tidak menggunakan energi listrik, tapi bisa dengan amat baik membantu manusia dalam hal penglihatan jalan raya di malam hari. Reflektor itu sendiri didesain oleh seorang penemu Inggris, Percy Shaw, yang terinspirasi dari mata kucing. Jadi ceritanya pada suatu malam karena gelap dan berkabut di tahun 1933, Percy Shaw yang saat itu naik mobil melihat dua buah cahaya di kegelapan malam yang ternyata adalah pantulan dari mata kucing. Nah, dari situ kemudian ia berpikir tuh bahwa hal itu sepertinya bisa dikembangkan untuk digunakan sebagai alat bantu guna mendukung keselamatan berkendara di perjalanan malam. Sampai kemudian setelah ia melakukan penelitian, ia berhasil menciptakan reflektor yang memiliki fungsi memantulkan cahaya. Jadi kayak mata kucing itu. Dan saat ini reflektor telah digunakan di kendaraan, di jalan, dan di banyak media jalan lain juga ya. Sehingga ya bisa membantu penglihatan pengendara di saat malam hari, tanpa listrik juga, tanpa baterai. Jadi nggak nyangka ya kalau reflektor yang hebat itu inspirasinya ternyata dari mata kucing. Dan gak heran juga ya, karena kita itu kalau ngelihat mata kucing di malam hari, itu ya memang seperti itu, kayak memantulkan cahaya, kayak reflektor. Yang keenam, burung elang. Dari sekian banyak jenis burung, yang paling menginspirasi pembuatan pesawat, ia adalah burung elang. Alasannya, karena burung elang mewakili 3 hal penting dalam dunia penerbangan, yaitu kecepatan, bentuk sayap, dan kemampuan terbang. Pada saat benda terbang, ada 4 gaya utama yang bekerja, yaitu gaya berat, gaya angkat, gaya dorong, dan gaya hambat. Nah, pesawat di mana kita tahu bobotnya itu sangat berat,
tentu butuh dorongan kan agar bisa terangkat ke udara. Nah, disinilah peran sayap pesawat terbang. Sebagai media gaya angkat, dia diperlukan. Karena kalau bentuknya salah, ya pesawat itu nggak bakalan bisa naik kan. Yang ketujuh, tupai terbang. Tupai terbang adalah hewan yang mempunyai kemampuan meluncur sejauh 288 meter berkat sayap yang dapat dikembangkan ketika mereka melompat dari ketinggian. Ya, meskipun sebenarnya tupai itu tidak bisa terbang ya, tetapi dengan kembangan sayapnya itu, seolah-olah ia bisa terbang. Nah, hal itu menginspirasi lahirnya teknologi alat penahan udara saat meluncur di ketinggian, wingsuit, atau yang dikenal dengan baju terbang. Jadinya meskipun orang yang menggunakan baju ini meluncur dari ketinggian, ya ia tetap bisa meluncur berbelok arah, seolah-olah terbang dengan bantuan baju yang ia kenakan. Keren sekali ya. Ada teman-teman di sini yang sudah pernah meluncur pakai wingsuit ini? Kalau ada, silakan komen ya. Nah, itu tadi ya produk luar biasa yang terinspirasi dari hewan. Jadi kalau aku biasanya menceritakan produk yang lahir dari mencontek atau terinspirasi dari produk lain, nah ini produk yang lahir yang terinspirasi dari hewan. Ya karena memang makhluk hidup di dunia ini itu kalau kita perhatikan memang sangat luar biasa ya, menakjubkan. Belum lagi kayak senjatanya, belum lagi kayak kemampuannya. Itu juga banyak ditiru dan dimanfaatkan manusia untuk kebutuhannya juga kan. Intinya banyak sekali lah hal yang bisa kita pelajari dari hewan, tidak hanya sekadar jurus kungfu. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.